Sebenarnya kan sudah jelas, masyarakat sudah tahu ya, dengan kemajuan teknologi, apa-apa melalui internet ya, kemudian mudah diakses oleh orang lain atau mudah mentransmisikan ya atau menyebarluaskan hal yang sifatnya pornografi itu dilarang oleh undang-undang gitu. Karenanya jika ada hal terjadi seperti itu hendaknya begitu diketahui kepolisian akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Karena undang-undangnya jelas memberikan landasan hukum bagi kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum. Kecuali perbuatan tentang yang tanda petik pornografi tadi dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau ini dibuat tidak untuk kepentingan diri sendiri atau malah dengan sengaja disebarluaskan, ditransmisikan, yaitu harusnya telak-telak nanti penyidik yang punya kewenangan untuk membuktikan perbuatan melanggar undang-undang pidana itu gampang membuktikannya. Karena apa? Di dalam undang-undang ITE itu ada di pasal 27 diatur larangan tentang itu. Juga di dalam undang-undang pornografi itu juga ada di pasal 4 maupun pasal 6 yang ancamannya dua-duanya itu berat. Ancamannya bisa 6 tahun sampai 12 tahun gitu. Pornografi jadi 12 tahun, kalau yang undang-undang ITE 6 tahun. Karenanya harus dilihat apakah pembuatan tentang konten yang mengandung pornografi itu untuk dirinya sendiri atau ada kesengajaan memang dibuat untuk ditransmisikan atau diposting atau distribusikan kepada orang lain. Nah, kalau ada niat untuk melakukan pendistribusian atau memang pembuatannya itu untuk distribusikan supaya diketahui orang lain banyak, dia bisa dikenakan ketentuan dalam undang-undang elektronik dan undang-undang pornografi seperti itu. Jadi masyarakat harus hati-hati nih, jangan sekarang kerajinan jarinya nih mencet sana mencet sini melakukan hal seperti itu atau hal yang lain lah yang bermaksud melakukan tindak pidana pornografi. Kalau melihat video ini Pak, ada dua kemungkinan Pak ya, entah dia yang menyebar atau orang lain yang menyebar. Andai katakan ada orang lain yang menyebar, Ya. itu Jadi kalau membuatnya itu niatnya untuk kepentingan diri sendiri, tentu tidak kena. Tapi disebarkan oleh orang lain, kalau yang menyebarkan kena. Tetapi yang menyebarkan itu minta persetujuan kepada yang membuat atau tidak. Kalau yang menyebarkan mendapat persetujuan dari yang membuat kena juga. Karena mengizinkan atau menyetujui tentang pornografi itu disebarkan kepada masyarakat umum atau kepada publik. Itu ada tindak pidana pasal 27, pasal Undang-Undang ITE dan pasal 4 Undang-Undang tentang pornografi. Kurang lebih seperti itu. Atau bisa pasal 6-nya atau tidak, kita lihat nanti. Tergantung bagaimana penyidik kepiawaiannya melakukan penyelidikan dan penyidikan itu. Gitu. Kalau pornografi itu Pak bisa dikategorikan individu Ya. ataupun juga dua orang dalam satu video, itu ada perbedaan di situ? Ya, ada perbedaan. Kalau dua orang berarti kesepakatan antar mereka melakukan misalnya hubungan pornografi lah, misalnya apa istilahnya seksual atau apa yang sifatnya itulah gitu. Tapi kalau sendiri ya mempertontonkan hal-hal yang mempunyai sifat pornografi atas dirinya sendiri, itu sendiri yang membuatnya. Gitu. Untuk ancamannya? Ancaman hukumannya itu kalau pasal 27 bisa 6 tahun loh undang-undang ITE, kemudian undang-undang pornografi pasal 4 itu bisa sampai 12 tahun loh. Selain yang undang ITE ancaman hukumannya bisa denda 1 miliar juga, yang undang-undang pornografi juga lebih besar lagi. Sehingga masyarakat harus hati-hati, jangan mudah menganggap hal-hal sesuatu dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri. Contoh misalnya, punya kekasih atau punya pacar, foto dong, misalnya. Hal-hal yang sensitif punyanya, terus kirim, diposting, atau nanti diposting oleh pacarnya atau sebagainya. Yang membuat misalnya yang saat memfoto,
kan sudah mau foto dikasihkan orang lain, ya kan? Orang lain yang menerima pacarnya itu dia simpen, terus ditermikan lagi, bisa kena dua-duanya. Sehingga jangan sekali-kali melakukan hal itu. Jika terjadi cepat harus hapus. Orang yang menerima transmisi, misalnya kita menerima terus kita simpan misalnya, itu juga bisa kena karena menyimpan tentang transmisi yang isinya pornografi seperti itu. Itu ancamannya berat. Masyarakat harus hati-hati dengan kemajuan teknologi handphone ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulannya Pak, semakin terakhir semakin canggih teknologi, semakin mudah orang berkreasi, tapi semakin kebablasan ya Pak. Ya, semakin membahayakan diri sendiri harus hati-hati. Karena apa? Diatur. Pornografi itu masalah sensitif loh. Mungkin saat orang, maaf ya, sudah suami istri melakukan hal itu udah bebas. Tapi kalau misalnya untuk misalnya semula rasanya ada dokumentasi hal yang indah dan sebagainya, tahu-tahu nanti suatu saat lupa atau ada timbul maksud diekspos, ditransmisikan, kan membahayakan dirinya semuanya. Sehingga hal yang sensitif seperti itu jangan diumbar, jangan dilakukan untuk hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Harus hati-hati itu. Pesan kepada masyarakat seperti itu. Oke Pak. Cukup. Cukup. Baik.